Shalom. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat mengikuti ibadah pada minggu pagi ini. Ibadah pada pagi hari ini dipimpin oleh Pendeta Richard Panggabean STH. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kami undang jemaat berdiri dan kita sambut ibadah kita pada pagi hari ini dengan memuji Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Pertolongan kita di dalam ibadah minggu kantate ini berlangsung dalam nama Allah pencipta langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Nats pembimbing diambil dari 1 Petrus 3 ayat 7 yang menyatakan, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia-Nya, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang.
Marilah kita menyambut dengan memuji Tuhan. Ku kasihi Kau, Tuhan. Ku kasihi Kau, ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Menjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Katakan semua saling mengasihi. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Bapak Ibu, kami persilakan untuk duduk. Hukum kasih, pengakuan dosa, dan doa pengampunan. Saudara-saudara, hidup kita dipelihara dan dilindungi di dalam terang kasih Tuhan. Kasih itu dinyatakan di dalam bentuk hukum sebagai dasar hidup orang beriman. Injil Matius pada pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40 berkata kepada kita tentang hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan pertama. Dan perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Di dalam kita menjalani hukum kasih itu, kita tidak dapat melaksanakannya dengan sempurna, sehingga kita mudah jatuh dan terjerumus ke dalam jurang dosa yang menyebabkan benci, dendam, iri hati, dan perpecahan. Janji Tuhan akan pengampunan dosa, marilah kita dengar di dalam firman Tuhan dari 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai dengan 9 yang berkata, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Untuk itu marilah kita mengaku dosa kita dan akan didahului dengan doa pengakuan pribadi. Untuk itu marilah kita berdoa.
Ya Tuhan, kami datang sujud menyembah di hadapan-Mu dan mengaku akan segala dosa dan kesalahan kami, baik secara pikiran, perkataan maupun perbuatan. Kami sadar akan setiap kelalaian dan pelanggaran kami, kelemahan iman dan ketidaksetiaan kami, salah paham, pementingan diri dan perselisihan, ketertutupan dan ketidakjelasan di dalam kesaksian kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami, berilah pengampunan dan damai sejahtera. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami dan baharuilah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berita anugerah Allah terdapat dalam Yohanes 15 ayat 9 yang menyatakan, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Segala kemuliaan bagi Allah Bapa di surga. Petunjuk hidup baru. Saudara-saudara, kita dibebaskan dari dosa kita oleh kasih karunia Tuhan. Maka kita tidak boleh lagi hidup di dalam dosa, melainkan Kristus hidup dalam kita. Firman Tuhan di dalam Efesus 5 ayat 25 menyatakan, hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah di dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Marilah kita memuji Tuhan, melayani lebih sungguh. Melayani, lebih sungguh. Melayani, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Jemaat yang Tuhan kasihi, bersama dengan semua orang percaya di muka bumi ini, di segala waktu dan tempat, marilah kita bangkit berdiri dan mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli, dan hendaklah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan untuk duduk. Saatnya kita akan mengantarkan anak-anak untuk beribadah secara khusus sekolah minggu. Untuk itu kami mengundang anak-anak untuk maju ke depan untuk didoakan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka. Jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka. Serta Yesus namanya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, terima kasih untuk cinta kasih-Mu yang boleh Tuhan berikan bagi kami semua, bahkan untuk anak-anak sekolah minggu yang Tuhan kasihi ini. Mereka datang ke rumah-Mu ini ya Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar lagi mereka akan memasuki ruang kelas mereka masing-masing. Biarlah Tuhan yang boleh bekerja berkenan dalam memberikan firman itu masuk ke dalam hati dan pikiran mereka. Kami yakin dan percaya bahwa mereka bersuka cita untuk datang memuji memuliakan Tuhan. Mereka akan berbahagia melalui setiap firman, setiap pembelajaran yang akan disampaikan kakak-kakak guru sekolah minggu mereka. Bahkan juga Tuhan untuk seluruh kakak-kakak guru sekolah minggu, Tuhan juga yang boleh melindungi, menyertai, memberkati mereka dalam tugas dan panggilan sebagai guru sekolah minggu. Kami yakin dan percaya bahwa pelayanan hari ini tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Anak-anak ini akan datang pulang dengan membawa berkat-berkat dan damai sejahtera daripada Tuhan. Setiap pembelajaran-pembelajaran baik akan mereka terima dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, semuanya kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Anak-anak Tuhan ini kami serahkan untuk dibimbing Tuhan, agar mereka boleh mendapatkan pembelajaran yang baik daripada Tuhan. Terima kasih untuk semuanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jalan dalam suka, jalan dalam duka. Jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka. Serta Yesus namanya. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pada pagi siang ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Richard Panggabayan. Untuk itu, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman-Nya. Marilah kita bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan. Ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan, menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa.
Bapa yang penuh dengan kebaikan, kami mengucapkan berjuta-juta syukur untuk kebaikan Tuhan, di mana Tuhan boleh menyertai, memberkati kami hingga kami boleh bertemu di minggu yang indah ini Tuhan. Kami datang ke hadapan Tuhan memohon pertolongan Tuhan. Biarlah Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi nutrisi bagi keimanan kami, menjadi vitamin yang baik bagi jiwa raga kami, agar kami boleh melanjutkan setiap kehidupan kami dengan penuh rasa syukur, dengan bersukacita dan berbahagia. Biarlah setiap proses yang mau Tuhan kerjakan dalam hidup kami, baik melalui masalah atau apapun itu Tuhan, atau pergumulan yang seperti apapun itu, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan bekerja dalam hidup kami. Tuhan menyertai, memberkati kami, Tuhan menguatkan kami, karena kami yakin dan percaya bahwa kami memiliki Tuhan yang luar biasa, yang senantiasa melihat segala kebutuhan kami, segala pergumulan kami. Kini tiba saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan boleh menolong setiap jemaat Tuhan untuk mendengarkan firman ini dengan baik dan memahaminya. Bahkan secara khusus untuk hamba-Mu Tuhan, yang mungkin masih jauh daripada kesempurnaan, tetapi ketika hamba berdoa kepada Tuhan, biarlah kesempurnaan itu Tuhan boleh hadir untuk menyampaikan firman ini. Biarlah Tuhan yang menolong hamba dalam menyampaikan firman ini di tengah-tengah jemaat. Biar kuat kuasa Tuhan melingkupi hamba-Mu. Kami siap mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, boleh masih tetap berdiri. Saya rindu untuk kita semua membaca firman Tuhan secara responsoria atau bergantian. Marilah kita membuka kitab Hosea. Hosea 1 ayat 2 sampai 9. Kita boleh membacanya secara responsoria. Saya mulai ayat yang genap atau ayat yang pertama, Bapak Ibu boleh ayat yang selanjutnya. Kita berganti-gantian. Saya membacanya dalam Alkitab terjemahan lama. Beginilah firman Tuhan. Di bawah tema keluarga Hosea sebagai gambaran Israel yang tidak setia. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah Ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblai. Lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Israel kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Israel, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel." Maka pada waktu itu aku mematahkan busur panah Israel di lembah Yezreel. Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Lo Ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda." Sesudah menyampi Lo Ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, "Berilah nama Lo Ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allah." Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, boleh duduk kembali Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Ya, shalom. Kurang semangat ya, sekali lagi shalom. Iya, sudah sarapan Bapak Ibu? Sudah? Kalau belum, kita sarapan firman Tuhan dulu ya. Kita yakin dan percaya bahwa ini lebih menguatkan daripada makanan jasmani. Amin.
Terlihat memang wajah-wajah awal bulan ya. Baru gajian kan ya. Ya, dompetnya masih penuh. Ya, firman Tuhan yang menjadi tema hari ini berbicara tentang suami yang mengasihi dan menghormati istri. Beberapa minggu ini kita membahas tentang seputaran keluarga. Bapak Ibu yang terkasih, dan saya juga mau secara khusus untuk bertanya kepada kaum bapak ya. Bapak-bapak, sudahkah kita mengasihi dan menghormati istri kita? Sudah? Sudah? Amin. Sudahkah suami-suami mengasihi dan menghormati istri? Sudah ya? Coba saya tanya ibu-ibunya ya. Ibu-ibu, sudahkah dikasihi dan dihormati suami? Sudah? Iya. Pastinya sudah ya. Nah, kalau kita mau melihat dalam pembacaan teks kita ini, kita mau melihat banyak orang berpikir bahwa pernikahan yang ideal adalah saat kedua belah pihak sama-sama baik, gitu kan? Tidak ada konflik atau permasalahan. Namun kalau kita mau melihat dalam kitab Hosea menyuguhkan realita yang berbeda. Bagaimana Hosea dipanggil untuk mengasihi seseorang yang secara manusiawi tidak layak dihormati. Karena tadi dikatakan perempuan sundal. Kalau kita tahu perempuan sundal itu adalah perempuan yang berselingkuh, sering melakukan perzinahan gitu. Melalui ayat ini kita belajar bahwa menjadi suami yang mengasihi istri bukanlah soal reaksi terhadap kebaikan istri, melainkan keputusan untuk setia karena ketaatan kepada Tuhan. Disinilah kita mau melihat bagaimana sih suami yang mengasihi dan menghormati istri. Kalau kita mau berbicara tentang suami mengasihi istri, menghormati istri, ada beberapa banyak juga kejadian bahkan dalam dunia media sosial yang sering kita lihat bahwa banyak suami yang tidak mengasihi dan menghormati istri. Ada banyak kasus-kasus tentang kekerasan, perceraian gitu ya. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa itu bukanlah dari jemaat GKOI. Amin. Iya, kita imani itu ya. Karena kita mau belajar bagaimana menjadi seorang suami yang seperti memiliki hati seperti Hosea. Bagaimana kita melihat luar biasa hatinya Hosea gitu ya. Walaupun saya belum menjadi suami, tapi saya dikasih tugas untuk menyampaikan khotbah ini. Semoga setelah berkhotbah ini cepat menjadi suami ya. Amin. Iya, kok deh. Nah, saya mau berkata bahwa suami-suami kalau mau diberkati haruslah sayang istri. Amin. Kita percaya enggak itu kaum bapak ya? Ketika kita mau diberkati maka kita harus sayang istri. Amin. Karena apa katanya? Karena istri itu adalah tulang rusuk katanya gitu ya. Bahkan pendoa di tengah-tengah keluarga. Benar? Kalau saya mau bertanya bapak-bapak dalam rumah tangga, kira-kira siapa yang utama atau paling cepat untuk bangun pagi? Apakah istri atau suami atau anak? Istri kah? Pastinya istri. Biasanya sudah beres-beres gitu ya, bersihkan rumah, masak gitu kan. Apalagi kalau suami pergi kerja pasti menyiapkan bekal gitu kan. Ada nggak yang biasanya di sini suami dulu yang duluan bangun gitu? Istrinya masih dilihat tidur, suami sudah sibuk mungkin nyuci piring, bersihkan rumah. Ada? Jarang kali atau nggak ada ya. Tapi saya yakin dan percaya bahwa setiap rumah tangga pastilah memiliki kerjasama yang baik. Amin. Nah, di sini juga kita mau diajarkan bagaimana jangan sekali-sekali menyakiti istrimu. Karena apa Bapak Ibu? Karena dikatakan kalau kita menyakiti hati istri kita, sama saja kita menyakiti Tuhan kita. Karena itu adalah utusan Tuhan untuk kita bersama-sama melayani Tuhan.
dikatakan bahwa istri adalah tulang rusuk. Bukan dikatakan juga dari tulang kaki yang harus diinjak gitu kan. Jangan sekali-sekali melakukan kekerasan kepada istri. Bukan juga dikatakan menjadi tulang kepala. Jadi istri juga tidak boleh menjadi mendahului suami sebagai kepala gitu ya. Karena disinilah kita mau melihat bahwa istri itu sangat berperan dalam kehidupan berumah tangga. Banyak hal-hal terjadi ketika istri tidak menghormati suami, suami tidak menghormati dan mengasihi istri, maka terjadilah yang namanya perpecahan, permasalahan. Bahkan contoh singkatnya Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kalau sang suami sakit pasti yang lebih repot adalah istri. Kalau mungkin saja kita punya banyak teman di kafe, teman nongkrong, teman jalan, teman bekerja, pastilah mereka hanya pada saat-saat masa senang, tidak pada masa-masa sulit. Bahkan ketika suami mau mengasihi istri, lihatlah seberapa baik istrimu, gitu kan? Seberapa romantis istri kita, gitu ya. Kira-kira istri-istri kita romantis enggak Bapak-bapak? Romantis enggak? Romantis ya. Apalagi kalau saat ulang tahun gitu ya. Diingat enggak ulang tahun suaminya gitu? Ada enggak yang lupa ulang tahun suaminya? Atau semua pasti mengingat gitu ya. Bagaimana dalam hubungan keluarga yang mendatangkan sukacita dan kebahagiaan, pastilah ketika suami istri saling hidup yang romantis gitu kan. Bukan hanya pada masa-masa yang indah diingat segala kenangan-kenangan gitu kan. Kalau saya mau bertanya, kira-kira dalam rumah tangga itu yang lebih capek kaum bapak atau kaum ibu? Kaum bapak atau kaum ibu? Hah? Atau dua-duanya capek gitu ya. Karena bagaimanapun istri itu luar biasa bapak-bapak, benar? Ketika sang istri masak dia harus memikirkan habis ini aku harus mengerjakan apa gitu kan. Bahkan terkadang dia mutar mesin cuci, dia sambil nyuci piring gitu kan, sambil nyetrika atau mungkin sambil sapu rumah gitu kan. Bahkan luar biasanya kalau malam hari itu dia sudah terpikir untuk masak apa. Benar gak ibu-ibu? Aduh besok aku masak apa ya untuk suamiku gitu kan. Aduh besok aku kerjanya ini ya, harus nyuci piring, nyuci kain gitu kan. Mempersiapkan untuk kebutuhan anak gitu. Mereka sudah terpola untuk apa yang dikerjakan. Mungkin kalau suami hanya berpikir tentang pekerjaan kantor gitu ya. Tidak memikirkan apa yang dikerjakan di rumah gitu ya. Karena memang katanya seorang ibu itu dia mampu menjadi guru, benar? Mampu menjadi dokter katanya. Dia mampu mengobati suami anak ketika menjadi sakit gitu kan. Ketika sakit dia hadir. Ada banyak lagi katanya gitu. Ada luar biasa hal-hal yang dikerjakan Tuhan melalui seorang istri. Dia juga bisa menjadi polisi kan. Polisi toba ya, kalau orang Batak bilang itu. Polisi toba itu ibarat apa ya? Nggak bisa macam-macam lah gitu katanya gitu kan. Nah, di sini kita mau melihat bahwa istri itu ketika mau dikasihi, ketika mau dihormati, dia butuh perhatian. Bapak-bapak, pernah nggak ketika pulang kerja kita bertanya, sayang, kamu capek nggak? Gitu. Pernah nggak bapak-bapak? Pernah nggak? Nggak pernah ya. Sayang tadi pekerjaannya gimana? Sayang anak kita tadi gimana di sekolah? Sayang kamu masak apa? Gitu kan? Sayang kamu capek nggak? Gitu. Aku pijitin ya gitu. Pernah nggak begitu ibu-ibu? Suaminya. Atau ketika datang mungkin gitu kan. Mi buatin kopi lah, aku udah capek gitu kan. Mi mana handuk, aku mau mandi gitu kan. Atau ambil sendirilah, aku udah capek Pi, katanya gitu kan.
Kau nggak lihat aku dari tadi kerja dari pagi sampai malam sampai sore katanya. Belum lagi kau lihat anak kita yang aktifnya minta ampun kata gitu kan. Tadi jatuh piring, jatuh gelas, dia main-main katanya gitu kan. Kan biasanya begitu kan, apalagi dulu saya ingat waktu saya masa-masa kecil. Kalau saya menjatuhkan gelas itu biasanya gelas mama saya itu dulu Royalex ya. Royalex itu sudah sangat hebat itu di kampung-kampung gitu kan. Kalau sudah jatuh gelas atau piring itu marahnya minta ampun gitu kan. Kadang kita bisa dipukul gitu kan. Di mana kau taruh matamu katanya gitu kan. Gak tahu kok itu mama kredit itu katanya gitu kan. Jadi banyak mungkin yang terjadi gitu. Saya ingat banget itu pokoknya kalau udah jatuh kadang gelas itu kadang kucing mak katanya gitu kan. Padahal gak ada kucing yang lewat gitu kan. Karena rasa takutnya gitu. Kadang biasanya juga kalau ada pecah gitu buru-buru dibuang gitu kan. Ketika dia bertanya, di mana gelas ini dek? Katanya gitu. Nggak tahu mak, mungkin terbuang tadi pas buang air itunya cucian katanya. Saya bilang gitu kan. Padahal sebenarnya ada rasa takut. Mama saya itu termasuk orang yang cerewet. Bapak ibu gitu kan. Untungnya nggak ada di sini ya. Bapak saya juga itu takut gitu kan. Apalagi katanya Boru Hutagalung itu bawel banget itu. Karena memang mama saya orang pembersih ya. Jadi sedikit apapun itu nggak bisa lihat yang kotor, nggak bisa lihat yang berantakan. Apalagi kalau yang namanya gelas piring itu jatuh pecah. Apalagi yang namanya tupperware-nya kalau hilang gitu kan. Di kampung kita itu namanya tupperware. Lemari kita itu di rumah itu koleksi tupperware semua sampai sudah pecah-pecah karena nggak dipakai hanya untuk koleksi gitu kan. Udah habis mungkin masa ininya. Nanti kalau dia bontotin itu, dek ini nanti makan kamu ya gitu. Kadang kalau pernah saya hilangkan tupperware-nya Bapak Ibu, dia marah-marah gitu kan. Terus akhirnya saya merasa ketakutan untuk pulang gitu kan. Akhirnya singkat cerita saya bilang aja ketinggalan di sekolah. Terus ada yang ngambil karena dia nggak ada tempat nasinya saya kasih, saya bilang gitu kan. Padahal sebenarnya saya lupa taruh di mana. Untungnya saya selamat. Dan begitulah dari hal-hal kecil itu pun Bapak Ibu mungkin bisa terjadi hal-hal besar gitu kan. Saya nggak tahu bagaimana bapak-bapak sekalian mungkin dikasih bekal tiba-tiba tempat bontotnya hilang atau tempat minumnya hilang, itu pun bisa mungkin jadi perperangan gitu kan. Kau nggak tahu apa-apa, aku udah capek beli itu gitu kan. Aku sudah capek menyiapkan itu sama kamu gitu kan. Tetapi di sinilah kita mau melihat bagaimana ketika kita mau hidup saling mengasihi, kita bukan melihat hal-hal kecil itu menjadi permasalahan. Tetapi hal-hal kecil itu kita perkecil, jangan diperbesar. Nah, disinilah kita mau melihat Bapak Ibu, untuk saling melengkapi kita harus saling menghargai. Benar? Untuk saling melengkapi kita harus saling menghargai. Karena apa? Karena perkawinan hanya bisa bertahan kalau kita bisa mengampuni. Benar? Ketika suamimu bersalah, ampuni. Ketika istrimu bersalah, ampuni. Jangan miliki rasa ego yang untuk memenangkan diri sendiri. Kalau kita tidak mau mengampuni, percayalah, si iblis akan masuk untuk merusak hati dan pikiran kita. Bagaimana dia bekerja supaya keluarga Kristen itu tidak dapat bertahan. Rumah tangga hancur karena tidak bisa mengampuni. Ada banyak rumah tangga yang kita lihat pada saat-saat ini hancur karena mereka tidak bisa mengampuni. Berani memilih istri, berani memilih suami, berarti berani terima resiko. Bagaimanapun suami kita saat ini, ibu-ibu, itu sudah pilihan kita. Bagaimanapun istri kita saat ini, bapak-bapak, itu sudah pilihan kita. Kalau mungkin setiap hari dia marah-marah di rumah, tidak suka melihat yang berantakan, atau mungkin makanan yang kurang terlalu enak, atau terlalu asin, atau terlalu kurang rasa, itu sudah pilihan. Tetapi terimalah, belajarlah bagaimana untuk jadi lebih baik. Kalau mungkin masakannya kurang enak, diajari supaya lebih enak. Jangan hanya untuk menuntut. Kebanyakan dalam rumah tangga itu kan seperti itu kan, yang saya amati, kebanyakan suami menuntut, kebanyakan istri menuntut, tidak saling belajar gitu kan. Contoh mungkin ketika suaminya kuat makan gitu kan,
Istrinya marah-marah. Baru tadi aku masak Pi, udah langsung habis ikan sama beras kau buat, katanya gitu kan. Contohnya ya, bukan di sini ya, ibu-ibu gitu kan. Baru tadi aku masak gorengan, baru masak udah habis kau buat, katanya gitu kan. Atau mungkin ketika maaf kata suami pun tidur ngorok gitu kan, merasa terganggu. Percayalah bahwa itu semua sudah pilihan, berani memilih, berani terima resiko. Jangan jadikan setiap perbedaan itu menjadi permasalahan, tetapi mengampuni dan mengasihi. Itulah sebabnya dikatakan mengasihi. Ada banyak orang tidak mampu mengasihi karena dia tidak mengandalkan Kristus. Dia tidak lihat permasalahan-permasalahan itu harusnya untuk dibuang, bukan untuk diperbesar-besar. Jelas tadi kita melihat dari pembacaan kita ini di sini, kasih yang berdasarkan perintah bukan perasaan. Jelas di ayat 2 sampai 3 tadi. Bagaimana Tuhan memerintahkan Hosea mengambil Gomer sebagai istri? Hosea tidak memilih berdasarkan kecantikan atau kesalehan, melainkan berdasarkan ketaatan kepada firman Tuhan. Seringkali suami luntur perasaannya saat istri itu berubah atau melakukan kesalahan. Benar? Ketika istri melakukan kesalahan, biasanya suami suka emosi, gitu kan? Pernah nggak di sini Bapak Ibu, ketika suami melakukan kesalahan atau istri melakukan kesalahan, suaminya nggak marah, istrinya nggak marah, atau malah senyum? Ada nggak? Ada nggak? Hah? Atau senyum gitu kan? Gitu. Kamu kenapa begitu Mami? Gitu kan? Kamu nggak tahu Mi itu salah. Pernah nggak begitu Bapak Ibu? Atau kamu ini selalu begitu, saya udah nasehatin begini gitu kan? Biasanya lebih banyak nada orang Bataknya atau nada orang Jawanya? Hah? Bataknya atau Jawanya Bapak Ibu? Kan biasanya orang Jawa gitu kan kalau marah, Mami, kamu kenapa gitu buatnya Mi? Itu kan gak bagus Mi, aku kan udah ngajarin. Kok kamu lakukan lagi sih gitu kan? Aku kan udah bilang aku gak suka sarapan nasi goreng, kamu kenapa selalu buat nasi goreng gitu kan? Biasanya suaminya mungkin suka mie goreng gitu ya, atau babi panggang goreng gitu kan. Tapi istrinya selalu nyuguhin nasi goreng gitu kan. Sang suami marah-marah gitu kan. Biasanya lebih banyak nada yang ke atas gitu kan, nada Bataknya gitu ya. Ibu-ibu, suamimu suka marah-marah enggak? Hah? Enggak ya? Paling marahnya kalau pakai media sosial kali ya. Sibuk media sosial gitu kan, sampai enggak masak gitu kan, enggak ngurus rumah, enggak ngurus anak. Tapi di sini enggak ada ya, Bapak Ibu ya. Enggak ada satu. Enggak ya. Nah, disinilah kita mau melihat bahwa kasih suami Kristen harus berdiri atas fondasi komitmen, yaitu firman Allah tadi. Bukan sekedar emosi yang naik turun. Mengasihi istri adalah mandat ilahi bahkan di saat-saat tersulit sekalipun. Saya tidak tahu apa ujian Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam rumah tangga saat ini. Tetapi kita mau belajar bahwa dalam rumah tangga itu setiap permasalahan itu pasti ada. Yang harus diselesaikan adalah masalahnya, bukan rumah tangganya. Amin? Iya kan? Karena saya melihat ada banyak yang pernah konsultasi sama saya, pacaran 8 tahun, pacaran 9 tahun, berumah tangga hanya 2 tahun, 1 tahun. Itu tadi karena tidak berdasarkan kasih. Suami tidak mengasihi dan menghormati istri, begitu juga istri tidak mengasihi dan menghormati suami. Akhirnya tidak terjalin keluarga yang mendatangkan damai sejahtera bagi Allah. Nah, disinilah kita mau melihat kalau suami belum bisa menjadi yang terbaik, jangan menjadi yang terburuk. Amin. Kalau istri belum bisa menjadi yang terbaik, jangan menjadi yang terburuk. Disinilah kita sama-sama belajar. Bahkan kita belajar dari Nabi Hosea bagaimana menerima Gomer sebagai istrinya. Kalau kita tahu dari cerita tadi, dia adalah perempuan sundal yang tidak tidak harusnya dihormati. Tetapi di sini kita mau melihat bahwa Tuhan memerintahkan dia untuk Hosea menikahi Gomer. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih,
Kalau kita tahu bahwa perkawinan itu bukan masalah perasaan. Perkawinan itu adalah masalah komitmen, masalah kesetiaan. Jangan setia hanya pada zona-zona nyaman. Tetapi ketika kita diuji dalam masa-masa sulit, disitulah kita mau melihat bahwa kita adalah orang-orang yang saling mengasihi dan menghormati pernikahan itu. Dalam perkawinan itu ada 3 pribadi, Bapak Ibu. Dalam perkawinan ya, setelah menikah maka ada lagi pribadi-pribadi. Dalam perkawinan itu kan ada Tuhan, suami dan istri. Setelah melakukan perkawinan ada lagi namanya anak-anak, gitu kan? Terciptalah pribadi-pribadi yang mendatangkan berkat-berkat Allah di tengah-tengah keluarga. Itu sebabnya jika istri atau suami berkhianat atau menyakiti hati satu sama yang lain, itu sama saja mengkhianati atau menyakiti Tuhan. Untuk itulah kita jangan saling menyakiti atau mengkhianati suami istri. Tujuan menikah bukan hanya untuk saling mengasihi, menghormati, mempunyai anak, tapi karena pemenuhan panggilan Allah untuk mendatangkan berkat-berkat di tengah-tengah keluarga. Bukan untuk mendatangkan permasalahan-permasalahan yang kita sibuk mengurusnya. Karena Allah yang memanggil kita, maka Allah pasti bertanggung jawab atas setiap rumah tangga kita. Amin. Kalau Tuhan yang utus, pasti Tuhan urus. Setiap kehidupan kita diutus, mungkin kamu akan kuberikan pasangan kepada dia seperti ini. Ketika Tuhan berkata seperti itu dan Tuhan mengutus, maka Tuhan pasti akan mengurus kita, Bapak Ibu. Mintalah kekuatan dari Allah untuk melengkapi setiap kekurangan dalam keluarga kita. Mintalah kekuatan dari Allah untuk kita dapat melangkahkan kaki kita di tengah badai hidup yang mungkin sulit kita hadapi. Karena kita tahu bahwa setiap kehidupan ini haruslah mendatangkan sukacita, bukan mendatangkan kesedihan-kesedihan. Kalau kita hidup dalam kesedihan, apakah kita sukacita, Bapak Ibu? Ataukah kita bahagia? Atau kita pasti hanya dalam kelemahan-kelemahan? Kira-kira orang yang hidup dalam duka cita, apakah hidupnya selalu tertawa? Apakah dia bersukacita? Pastinya tidak. Maka pancarkan sukacita itu kepada suamimu, kepada istrimu. Kalau pagi hari senyum gitu kan, selamat pagi papi gitu kan, gimana tidurnya, selamat pagi mami, nyenyak gak tadi tidurnya mi, gitu kan, enggak pi, kau tadi ngorok tadi malam, gak bisa aku tidur, katanya gitu mungkin kan. Enggak pi, kau tadi lasak kali, ketendang aku ke bawah, katanya mungkin gitu kan. Bagaimana dalam rumah tangga itu kita yang membangun keharmonisan itu. Dari hal-hal seperti itu pun itu menandakan bahwa kita mengasihi dan menghormati istri, menanyakan bagaimana harinya gitu kan. Sebelum pergi kerja atau setelah bangun tidur gitu kan. Atau bahkan ketika di kerja pun komunikasi itu sudah bisa berjalan dengan baik kan melalui WA, video call gitu kan. Bertanya dengan nada lembut gitu ya. Masak apa mi gitu kan. Atau mungkin isi WA-nya, mi keasinan tadi masakanmu ini, kata gitu kan. Aku gak jadi makan, aku jadi beli di luar gitu kan. Tapi saya yakin dan percaya ya bapak-bapak, bahwa ibu-ibu di sini semua pintar masak, amin. Amin. Iya kan, semuanya adalah ibu-ibu yang pintar masak. Nah lalu di sini kita mau melihat bahwa menanggung beban bersama. Kalau kita melihat tadi Hosea dan Gomer, mereka juga hidup dalam banyak pergumulan, tetapi mereka hidup dalam menanggung beban bersama. Jelas tadi kita lihat dalam ayat 4-9. Hosea juga memberi nama kepada anak-anaknya sesuai pesan Tuhan tadi. Di situ tadi kita lihat di kitab kita ada Yizrel. Kalau kita tahu artinya adalah penghukuman. Lo rukmana tidak dikasihi dan lo amin bukan umatku. Kalau kita melihat dalam secara sosial, ini memalukan bagi Hosea memiliki nama-nama seperti ini ya.
Namun Hosea tetap mendampingi Gomer dan memikul stigma itu bersama. Mereka menanggung beban bersama, Bapak Ibu. Bahkan kita sebagai keluarga, suami istri, dalam keluarga itu tanggunglah beban itu bersama. Jangan beban istri ya beban istrilah, beban suami ya beban suamilah, gitu kan. Karena sebenarnya katanya hidup berumah tangga itu adalah membuka lembaran baru katanya gitu kan. Biasanya masalah si istri dipindahkan ke suami, masalah suami dipindahkan ke istri katanya. Bahkan ada juga beranggapan bahwa berumah tangga itu katanya membuka masalah katanya gitu kan. Tetapi berbeda-beda pendapat itu ya tergantung kita lagi ya Bapak Ibu ya. Tetapi di sinilah kita mau melihat bahwa mengasihi dan menghormati istri berarti siap pasang badan, bertanggung jawab atas segala kekurangan dalam rumah tangga, bertanggung jawab atas segala permasalahan di rumah tangga. Kita pasang badan Bapak Ibu, menanggung beban dan kelemahan istri gitu ya. Suami pasang badan bagaimana menanggung kelemahan istri, bahkan menanggung apa yang menjadi kekurangan dalam rumah tangga itu. Bagaimana juga kita mungkin membangun mesbah doa dalam rumah tangga. Pernahkah kita doa bersama dengan istri kita? Bapak-bapak, pernah? Pernahkah kita berdoa bersama suami kita, ibu-ibu? Pernah? Maksud saya doa bersama sebelum tidur gitu loh, bukan doa makan ya. Pernah enggak Bapak Ibu? Pernah? Pernah ya? Kalau saya balik, pernah enggak kalau berdoa itu pegangan tangan gitu? Pernah? Enggak pernah ya? Kayaknya kurang romantis kaum bapak GKUI Jemaat Persekutuan ya Bu Ibu ya. Enggak ya, semuanya pasti romantis. Nah disinilah kita mau melihat bahwa suami yang menghormati tidak akan membiarkan istrinya menghadapi penghakiman sendiri. Ia hadir sebagai pelindung, bukan hakim. Ketika sang istri mungkin menghadapi permasalahan sama seperti Hosea yang melihat istrinya dia harus memiliki permasalahan, tetapi dia hadir, dia pasang badan untuk menolong istrinya. Dia tidak membiarkan istrinya. Dan untuk itulah bapak-bapak, apapun permasalahan istrimu, hadirlah sebagai penolong, bukan penghakim atau saling menyalahkan. Untuk itulah kita mau melihat bagaimana kita dituntut untuk hidup dalam kemurahan Tuhan. Tidak ada rumah tangga yang sempurna katanya, karena dikatakan rumah tangga harus selalu menaiki tangganya gitu kan. Itu sebabnya rumah tangga itu pasti harus naik. Enggak ada rumah tangga itu turun kan. Kenapa dia harus naik? Ya itulah kemajuan demi kemajuan, kebaikan demi kebaikan harus diciptakan dalam rumah tangga. Dan yang ketiga Bapak Ibu, menghormati dengan cara menebus bukan menghukum. Di ayat 2-9 tadi jelas, walaupun konteks ayat 2-9 berfokus pada penghakiman atas Israel, narasi Hosea secara utuh menunjukkan bahwa Hosea tidak menceraikan Gomer saat ia berselingkuh, tetapi ia justru menjemputnya kembali. Dia menjemput kembali. Menghormati istri berarti melihatnya sebagai pribadi yang berharga di mata Tuhan, gitu kan? Terlepas dari segala kekurangannya, hormat bukan diberikan karena istri sempurna, tetapi karena suami menghargai institusi pernikahan yang dikuduskan Tuhan, gitu kan? Kita terpanggil melalui gerejanya, gitu kan? Ketika sang suami di awal-awal, gitu kan, sebelum pernikahan mungkin ada hal-hal yang baik dikerjakan, dilakukan, maka dalam berumah tangga pun senantiasa lakukan hal-hal kebaikan itu. Jangan hanya ketika di lagi masa-masa berteman atau pacaran gitu kan, baiknya luar biasa gitu kan. WA-nya selalu masuk, selamat pagi sayang, udah makan belum, katanya gitu kan. Dapat siang, udah makan siang belum, dapat malam, udah makan malam belum, gitu kan. Kalau sekarang masih ada gak sampai begitu ibu-ibu? Masih pernah gak ditanya gitu? Atau ketika mungkin suaminya telat pulang gitu kan, udah makan belum Mi, gitu kan. Kan biasa gitu kan, kalau masa-masa pacaran itu kasih itu seperti sangat hangat gitu kan. Rasanya komunikasi itu tidak ingin putus.
Atau mungkin masa-masa berteman, ibadah mungkin jam 9, jam 8 sudah di depan pintu pacarnya gitu kan, supaya ke gereja lebih awal gitu kan. Lalu dipakailah mungkin parfum 1 botol gitu kan, sampai lalat pun lewat mati karena harumnya gitu kan. Mungkin kasihnya sangat terlihat pada masa-masa berteman, tapi berumah tangga sudah memudar karena ada hal-hal lain gitu kan. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa di sini tidak ada yang seperti itu ya Bapak Ibu ya. Amin. Nah, disinilah kita mau melihat bahwa Kristus itu mau kita saling mengasihi dan menghormati. Ketika suami mampu mengasihi dan menghormati, maka istri pun harus mampu saling mengasihi dan menghormati. Sebenarnya katanya dalam rumah tangga itu enggak sulit kok untuk hidup saling melengkapi katanya gitu kan. Tetapi yang sulit itu adalah karena perbedaan-perbedaan pendapat yang tidak mau disatukan. Benar Bapak Ibu? Benar enggak kira-kira? Yang membuat sulit itu katanya karena perbedaan-perbedaan pendapat. Gitu kan? Yang ini mau ini, yang ini tidak mau, yang ini tidak mau ini, yang ini mau gitu kan. Hal-hal yang kecil katanya diperbesar-perbesar gitu kan. Tapi percayalah Bapak Ibu, apa yang kita kerjakan hari ini akan membuahkan hasil bagi masa depan kita nantinya, bagi anak-anak kita pun itu akan berbuah. Kerjakanlah yang baik, lakukanlah yang baik untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena katanya, menurut penelitian yang pernah saya baca ya, setiap hari-hari yang kita kerjakan, apapun yang kita kerjakan dari Senin sampai Minggu, itu tidak akan pernah sama waktunya dan aktivitasnya. Dari Senin sampai Minggu, apa yang kita kerjakan itu tidak akan pernah sama pekerjaannya dan waktunya. Pasti selalu berbeda-beda. Untuk itu, ketika kita dapat mengasihi dan menghormati istri, maka anak-anak kita pun akan hormat dan mengasihi kita. Karena kitalah pancarannya. Gitu kan? Ada sebuah ilustrasi Bapak Ibu ya. Jadi di mana di sebuah kampung gitu ya. Jadi ada seorang bapak dan anak gitu kan, namanya si Uco gitu kan. Dia masih anak-anak SMP lah gitu ya. Uco katanya gitu, kata bapaknya, cabut dulu uban bapak katanya gitu kan. Ah malas sekali aku pak katanya gitu kan, cepatlah cabut katanya gitu. Oke pak ya, ku cabut tapi 1 uban 5.000 ya katanya gitu kan. Ah udahlah banyak kali apamu, cepatlah terserah. Jawab dulu pak, iya cepatlah katanya gitu kan. Jadi singkat cerita dicabutnya lah uban bapaknya. Jadi hampir beberapa itu uban udah banyak di rambut bapaknya gitu. Sembari mencabut dia bertanya kepada bapaknya, Pak kenapa uban bapak banyak kali katanya gitu kan. Iyalah bapak banyak pikiran katanya gitu kan. Jadi emang uban itu karena pikiran ya pak? Iyalah karena pikiran itu makanya jadi banyak uban katanya. Emang apa yang bapak pikiri? Ya kaulah, kau nakal kali susah diatur kata bapaknya gitu. Lalu singkat cerita 1 minggu kemudian datanglah opungnya, mama bapaknya gitu kan. Datanglah ke rumahnya dia. Pas dia lihat ternyata rambut opungnya sudah uban semua gitu kan. Pas dia lihat dia bilang lagi, bah udah uban semua rambut opung pak, berarti bapak lebih nakal dari aku tadinya katanya gitu kan. Nah itulah yang bisa kita lihat Bapak Ibu. Ada juga terkadang dalam rumah tangga itu pengajaran-pengajaran yang salah gitu ya. Tetapi di sinilah kita mau melihat bahwa apa terkadang yang kita pikirkan berbeda dengan yang kita lihat gitu kan. Untuk itu marilah kita hidup sebagai keluarga yang mengasihi dan menghormati agar anak-anak dan cucu kita nantinya tetap menanamkan karakter itu. Kalau kita mau melihat bahwa di sini hubungan Hosea dan Gomer adalah cermin hubungan Tuhan dan manusia. Kita kalau boleh lihat ya Bapak Ibu ya. Bagaimana di sini dikatakan tadi, jika Tuhan tetap mengasihi kita yang sering berselingkuh dengan dosa, maka kita sebagai suami tidak bisa mengasihi istri. Kalau kita saja bisa melihat tadi bagaimana Hosea dan Gomer, si Hosea menerima istrinya dalam kekurangan dan kelemahan gitu kan. Nah, dia mampu menerima istrinya dalam kekurangan. Maka kita pun dalam kehidupan ini
apapun kekurangan yang kita lihat dalam rumah tangga, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam gereja kita, jangan kita sibuk di dalam kelemahan itu. Tetapi kita harus bangkit untuk berubah dan berjuang. Karena apa? Mungkin kita juga sering, kalau kita melihat si Gomer berselingkuh gitu kan dengan manusia, kita pun mungkin sering berselingkuh dengan dosa. Benar? Pernahkah kita berselingkuh dengan dosa, Bapak Ibu? Gitu kan? Bagaimana berbicara berselingkuh itu kita menduakan Tuhan, yaitu tadi dengan dosa itu. Kita berselingkuh dengan dosa. Lalu, masihkah kita tidak mau mengasihi istri kita, suami kita, anak-anak kita? Untuk itu kita tidak ada apa-apanya ya Bapak Ibu ya. Disinilah kita mau tetap mengasihi dan menghormati. Karena kita tidak apa-apanya. Kalau Hosea mampu seperti itu, ketika Tuhan menguatkan dia dan menolong dia, maka kita pun dalam kelemahan akan Tuhan kuatkan. Bahwa di sini juga kita mau melihat bahwa Hosea sangat mengasihi istrinya. Hosea sangat menghormati istrinya walaupun dalam kekurangan. Maka dalam kekurangan istri kita pun, marilah kita saling mengasihi dan menghormati. Kalau mungkin saja masa-masa pacaran, berat badannya masih ideal, sekarang sudah berubah, tetaplah kasihi gitu kan. Karena saya yakin dan percaya ketika istri semakin berisi badannya, maka dia pasti semakin diberkati gitu kan, amin. Karena itu semua adalah kerja suami yang sering memberi makanan jasmani gitu kan. Karena tidak tertekan gitu ya. Tapi beda-beda cerita gitu. Tapi gak semua yang berbadan ini juga ya dikasih. Tapi saya yakin dan percaya semuanya dikasihi suami, amin. Nah kalau kita tahu dalam budaya patriarki, suami sering merasa ingin dihormati gitu kan dalam budaya patriarki. Namun kita bisa melihat di sini, suami yang dihormati adalah suami yang paling mampu memberikan rasa hormat dan perlindungan kepada istrinya. Amin. Saya ulangi ya. Suami yang paling dihormati adalah suami yang paling mampu memberikan rasa hormat dan perlindungan kepada istrinya. Untuk itu, ketika kita mau terlihat terhormat, maka kasihilah dan hormatilah istri kita. Bukan istri-istri kita ya, istri kita gitu kan. Hormati juga lah anak-anak kita. Jangan ketika mampu mengasihi istri tangga gitu kan, istri sendiri nggak mampu dikasihi gitu kan. Tetapi di sinilah kita mau melihat bahwa kehidupan itu indah ketika suami istri mampu saling mengasihi dan menghormati. Menjadi suami seperti Hosea adalah panggilan untuk memiliki hati yang luas. Kasih yang menghormati adalah kasih yang berani berkorban, yang tidak bertahan meskipun disakiti, dan yang selalu memberi ruang untuk pemulihan. Mari para suami, para kaum bapak, kasihilah istrimu bukan karena ia sempurna, tetapi karena kasih Kristus telah lebih dulu menyempurnakanmu. Untuk itu, senantiasalah hidup dalam kasih agar kita dimampukan untuk mengasihi dan menghormati. Setiap keluarga yang mengasihi dan menghormati, percayalah, sampai anak cucu kita tidak akan merasakan yang namanya kehilangan sukacita dan kehilangan berkat. Karena orang-orang yang mengasihi dan menghormati akan Tuhan limpahkan berkat-berkat yang melimpah. Amin. Amin. Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan bagi kami. Dan begitu juga Tuhan, kami sebagai suami, ajar kami sebagai suami yang mengasihi dan menghormati istri kami. Tuhan, mampukan kami dalam setiap tugas tanggung jawab kami. Mampukan kami dalam setiap kelemahan kami. Mungkin kami sebagai suami sering lemah, sering lelah dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami. Namun kami yakin dan percaya kalau Tuhan yang sudah mengutus kami, maka Tuhan akan memampukan kami.
Kami yakin dan percaya bahwa hidup yang bertanggung jawab adalah hidup yang taat. Ajar kami untuk taat kepada Tuhan agar kami boleh senantiasa bertanggung jawab untuk membawa keluarga kami senantiasa dekat kepada Tuhan, menikmati kasih setia Tuhan dan karunia Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati dan menyertai kami semua. Bahkan biarlah setiap istri-istri senantiasa juga mengasihi dan menghormati suami Tuhan, agar setiap rumah tangga boleh hidup dalam sukacita dan kebahagiaan. Berkati anak-anak juga Tuhan, agar setiap kasih dan rasa menghormati itu tertanam dan tertancap di hati dan pikiran kami, agar kami boleh menjadi keluarga yang hidup di dalam kasih Kristus. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa. Semuanya kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk meresponi firman Tuhan, marilah kita memuji Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Benar ya Bapa, dalam setiap kelemahan kami senantiasa memerlukan Engkau ya Tuhan. Engkau yang penuh keajaiban, Engkau penuh dengan mujizat. Bahkan
dalam doa-doa syafaat kami yang akan kami sampaikan kepadamu Tuhan. Kami memerlukan sentuhan tangan-Mu, kami memerlukan keajaiban-Mu, kami memerlukan mujizat yang akan Tuhan kerjakan. Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang luar biasa, yang mampu memberikan kebaikan dalam setiap umat yang berseru kepadamu. Kami adalah orang-orang yang lemah, yang datang kepada Tuhan untuk memohon pertolongan Tuhan. Kami mau menaikkan seruan doa-doa kami, mau membawa pokok-pokok doa kami Tuhan. Kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami ini. Tuhan tahu ada banyak pergumulan yang terjadi bagi bangsa dan negara kami ini. Bahkan Tuhan melihat juga peperangan terjadi Tuhan, perselisihan, bahkan hal-hal buruk terjadi dalam peperangan bangsa dan negara kami ini. Bapa yang baik, mari Tuhan bukakan hati dan pikiran mereka, agar mereka boleh berbalik jalan Tuhan. Mereka boleh bertobat dan berubah pikiran, untuk tidak senantiasa lagi hidup dalam keributan peperangan. Tuhan, ubahkan hati dan pikiran mereka, agar kedamaian terjadi bagi bangsa dan negara kami ini. Biarlah setiap peperangan boleh selesai Tuhan. Kami sedih melihat semua yang terjadi. Biarlah Tuhan memulihkan bangsa dan negara kami ini dari setiap problema, dari setiap pertikaian, dari setiap peperangan yang terjadi. Bahkan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang kami hidupi saat ini Tuhan. Biarlah bangsa kami ini hidup dalam kekudusan-Mu. Biarlah bangsa kami ini hidup dalam damai sejahtera dengan kepada Tuhan. Anugerah berkat-berkat Tuhan melingkupi kami yang tinggal di bangsa Indonesia ini, bangsa yang kami cintai ini. Biarlah juga setiap bangsa kami ini jauh dari setiap permasalahan. Tuhan memperhatikan setiap orang-orang yang sedang bergumul dalam kehidupan, dalam ekonomi, dalam setiap kegelisahan atau mungkin yang tidak dapat makan Tuhan. Mari Tuhan melihat, Tuhan memberkati mereka, agar bangsa kami ini pulih dari setiap permasalahan, konflik, perekonomian. Bahkan juga Tuhan, untuk setiap gereja-gereja di bangsa kami ini biarlah boleh beribadah dengan tenang, jauh dari setiap permasalahan dan setiap usikan-usikan orang yang tidak berkenan Tuhan hadir di dalamnya. Biarlah Tuhan melihat setiap kerinduan kami yang mau datang beribadah kepada Tuhan. Bahkan kami juga mau berdoa untuk perdamaian dunia ini Tuhan. Hati kami kecewa, hati kami sedih ketika dunia saling berperang. Kami mau Tuhan, biarlah dunia ini boleh berdamai dari setiap permasalahan, dari setiap konflik yang terjadi. Tuhan adalah Allah yang berkuasa, yang sanggup melakukan segala mujizat, melakukan perkara-perkara besar untuk kedamaian dunia ini. Kami yakin dan percaya perdamaian dunia ini akan terjadi. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang ambil bagian. Biarlah Tuhan setiap dunia boleh menikmati kasih karunia Tuhan, merasakan sukacita dan kebahagiaan di tengah-tengah dunia yang mereka hidupi. Kami yakin dan percaya kekuatan daripada Allah melingkupi setiap orang-orang di dalamnya, agar tercapailah perdamaian yang kami harapkan. Berkati setiap pemimpin-pemimpin agar memiliki hati dan pikiran yang mau berdamai Tuhan. Tuhanlah yang menolong dan menyertai. Dan kami juga mau berdoa secara khusus untuk GKOI, Jemaat Persekutuan Tuhan. Kami masih membawa dan menaikkan doa-doa kami Tuhan, untuk proses pengurusan tanah gereja dan kebutuhan dana yang diperlukan. Bapa yang baik, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan bekerja untuk setiap orang-orang yang ambil bagian dalam proses pengurusan tanah gereja ini Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Biarlah semuanya Tuhan permudah Tuhan.
Kami tahu Tuhan mungkin tidak mudah, tetapi ketika kami mengandalkan Tuhan, kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan untuk progres pengurusan tanah gereja ini. Kami yakin dan percaya bahwa setiap kami Tuhan mampukan, Tuhan kuatkan. Tuhan membuang dari hati dan pikiran kami rasa capek, rasa malas, rasa kecewa. Kami yakin dan percaya Tuhan, proses pengurusan tanah gereja kami ini akan segera selesai. Bahkan untuk kebutuhan dana yang kami perlukan Tuhan, mari Tuhan mengirimkan setiap berkat-berkat, biarlah boleh mengalir atas gereja ini Tuhan dalam proses pengurusan tanah. Biarlah setiap berkat-berkat Tuhan mengalir melalui jemaat-Mu Tuhan. Biarlah proses pengurusan tanah ini kami boleh lakukan dengan baik Tuhan. Dan biarlah dana yang kami perlukan boleh tercukupi agar progres pengurusan ini boleh berjalan dengan baik. Bahkan kami juga mau berdoa untuk saudara-saudari kami yang sakit dan dalam proses pemulihan kesehatan Tuhan. Kami mau berdoa untuk Ibu Endang Sojaryono, Ibu Ratna Hutagu Uruk, Bapak Penatua Mangaraja Hutauruk, Bapak Penatua Waldemar Nenggolan, Ibu Duta Angkreni, Ibu Yuli Angkau, Bapak Diki Angkau, Ibu Farida Baktiar, Ibu Jelvina Tuana Kota. Biarlah Tuhan yang boleh memberkati mereka Tuhan. Tuhan kuatkan tubuh mereka untuk melewati masa-masa sakit ini Tuhan. Biarlah tubuh yang lemah ini Tuhan jamah, Tuhan kuatkan, bilur-bilur Tuhan mengalir. Tuhan yang melingkupi dengan kasih-Mu Tuhan. Lihatlah Tuhan, masih ada semangat untuk mereka berjuang sehat. Kami yakin dan percaya tubuh yang lemah ini akan Tuhan kuatkan kembali seperti sedia kala, sehingga boleh beraktivitas sempurna Tuhan. Mari Tuhan melihat tubuh yang lemah ini Tuhan. Kami yakin dan percaya semua yang Tuhan kerjakan adalah yang baik. Bahkan untuk kesembuhan setiap pribadi, lepas pribadi, akan Tuhan berikan kesembuhan yang sempurna. Tuhan menjamah, Tuhan menguatkan. Kami tahu Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa, yang memiliki kekuatan. Untuk itu Tuhan, biarlah kekuatan daripada Tuhan mengalir untuk setiap jemaat Tuhan yang sakit, untuk setiap jemaat Tuhan yang lemah. Kami yakin dan percaya pemulihan yang sempurna daripada Tuhan mengalir. Bahkan kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Hans Tuana Kota yang dalam masa pemulihan, anak Mikaela Tuhan dalam pemulihan, Adeline Angkau setelah pasca operasi. Kami yakin dan percaya ketika mereka boleh melewati masa-masa sulit mereka di rumah sakit. Kami yakin dan percaya Tuhan juga yang akan menuntun mereka untuk melewati masa-masa pemulihan ini. Tubuh mereka akan kembali segar dan kuat, pulih dari segala penyakit yang terjadi. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menguatkan, Tuhan akan mengaruniakan kekuatan, kesehatan yang sempurna kepada mereka. Biarlah setiap tubuh yang sedang dipulihkan ini, kekuatan daripada Tuhan mengalir, bilur-bilur daripada Tuhan mengalir, dan Tuhan menutup bungkus mereka dengan kuasa darah Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan sempurna memegang, menjamah, menyertai dan menolong mereka. Perlindungan Tuhan melindungi mereka semua. Tuhan menguatkan mereka. Biarlah setiap anggota jemaat yang sakit dan dalam pemulihan ini, mereka dapat bersama-sama kembali dengan kami Tuhan. Biarlah setiap proses yang dialami, setiap sakit penyakit tidak mematikan sukacita mereka, tetapi membawa mereka untuk semakin bersukacita dan bangkit, agar mereka boleh melihat Tuhan senantiasa berkarya dalam hidup mereka. Bahkan kami juga berdoa untuk pergumulan jemaat, di mana dalam masalah ekonomi, keluarga, pekerjaan, anak, teman hidup, dan lain-lain Tuhan. Dalam masalah ekonomi ini Tuhan, kami mau membawa setiap pergumulan kami. Biarlah setiap masalah ekonomi kami boleh tercukupi Tuhan. Tuhan boleh memberkati kehidupan kami, boleh menyertai kami setiap kebutuhan kami, setiap dalam kekurangan di keluarga kami, baik pangan atau apapun itu Tuhan. Cukupkan dalam perekonomian kami. Kami yakin dan percaya Tuhan hadir memberikan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah keluarga kami.
bahkan untuk setiap keluarga. Biarlah kasih setia Tuhan, damai sejahtera Tuhan, berkat-berkat daripada Tuhan mengalir di tengah-tengah keluarga. Jauhkan dari setiap keluarga permasalahan, konflik, perpecahan, bahkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan hadir di dalamnya. Untuk setiap jemaat Tuhan yang dalam pekerjaan, Tuhan yang menguatkan, yang menolong dalam setiap tugas dan tanggung jawab. Tuhan kuatkan kaki mereka untuk senantiasa berdiri, bekerja. Tuhan berikan kebijaksanaan dalam pekerjaan agar setiap perusahaan boleh bangga dan senang untuk setiap karya-karya tangan kami, untuk pemikiran-pemikiran yang kami kerjakan. Bahkan untuk setiap anggota jemaat Tuhan yang sedang bekerja, baik yang belum bekerja pun, Tuhan yang boleh menolong mereka. Untuk setiap jemaat Tuhan yang sedang mencari pekerjaan, mari Tuhan bukakan pekerjaan sesuai dengan talenta dan bakat mereka masing-masing. Tuhan, kami yakin dan percaya setiap anak-anak Tuhan yang berseru meminta pekerjaan, Tuhan akan bukakan jalan dan Tuhan berikan jalan. Untuk anak-anak juga Tuhan, untuk anak-anak yang menikmati bangku pendidikan, Tuhan yang berkarya dalam mereka, Tuhan memberikan kesehatan agar setiap pendidikan yang mereka tempuh boleh mereka kerjakan dengan baik dan sukacita. Mereka boleh sehat dan kuat. Mereka menjadi kebanggaan di tengah-tengah keluarga, bahkan secara khusus di hadapan Tuhan. Mereka menjadi kebanggaan di tengah-tengah masyarakat, keluarga dan gerejamu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Untuk anak-anak Tuhan juga yang sedang merindukan teman hidup, Tuhanlah yang boleh melihat apa kerinduan mereka. Tuhan yang boleh menyertai mereka dalam setiap memilih pasangan hidup. Kami yakin dan percaya Tuhan hadir di tengah-tengah pergumulan mereka. Tuhan menjawab setiap seruan doa mereka. Bahkan juga untuk keluarga yang merindukan adanya seorang bayi di tengah-tengah keluarga mereka. Biarlah Tuhan juga yang boleh mengirimkan seorang anak di tengah-tengah rahim ibu Tuhan, agar sempurnalah sukacita mereka melalui pernikahan itu. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati semuanya. Biarlah Tuhan yang memberkati jemaat kami ini. Apapun pergumulannya, Tuhan yang senantiasa menyertai. Bahkan juga untuk jemaat usia emas, agar dapat Tuhan berikan senantiasa kesehatan, agar mereka tetap kuat dan tetap semangat memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan kuatkan mereka dalam usia emas mereka. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, tidak mudah untuk sampai di usia ini. Mungkin ada banyak juga hal-hal yang mungkin mereka alami, baik penyakit, kelemahan tubuh. Tapi kami yakin dan percaya ketika kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan, berseru meminta pertolongan Tuhan, Tuhan akan menolong, menyertai kami dan memberkati setiap usia kami masing-masing. Tuhan yang tetap menjaga kami agar kami tetap semangat melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Dan begitu juga Tuhan untuk jemaat yang berulang tahun. Aan Raja Alessandro Hutauruk tanggal 2 Mei kemarin. Bapak Manga Raja Hutauruk tanggal 3 Mei kemarin Tuhan. Saudara Daniela Vanessa tanggal 3 Mei hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka Tuhan. Tuhan yang menyertai mereka dalam pertambahan umur ini. Kami tahu Tuhan, pertambahan umur ini adalah semua karya Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa menghitung hari-hari ini. Dengan bertambahnya usia ini, bawa kami untuk semakin dekat kepada Tuhan, untuk senantiasa mengenal Tuhan lebih sungguh-sungguh. Biarlah setiap kelahiran anak-anak Tuhan ini boleh sama seperti kelahiranmu yang mendatangkan sukacita dan berkat bagi banyak orang. Biarlah setiap kekasih-kekasih kami ini menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan yang mendatangkan sukacita bagi mereka. Biarlah pertambahan usia 1 tahun ini juga Tuhan menambahkan berkat-berkat Tuhan di usia yang baru. Tuhan yang melihat, Tuhan yang mendengar seruan doa mereka. Apapun doa mereka, mari Tuhan boleh menjawab dan mengabulkannya Tuhan. Biarlah Tuhan yang melihat apa kerinduan mereka. Dari tanggal 2 Mei kemarin bahkan sampai 3 Mei ini, anak-anak Tuhan ini, kekasih-kekasih Tuhan ini ulang tahun. Jemaat Tuhan ini ulang tahun. Kami yakin dan percaya Tuhan ada lantunan doa yang mereka sampaikan dan panjatkan. Biarlah Tuhan boleh melihat seruan itu dan menjawabnya. Bahkan kami juga berdoa untuk pelayanan generasi, baik sekolah minggu, remaja, pemuda. Biarlah generasi-generasi ini boleh meneruskan
pelayanan-pelayanan yang baik di gereja ini Tuhan. Tuhan yang memampukan mereka, Tuhan yang menguatkan mereka. Mari Tuhan membuka hati dan pikiran mereka untuk datang senantiasa ke gereja ini, agar mereka boleh menjadi berkat dan diberkati melalui gerejamu ini. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan hadir dalam pelayanan-pelayanan mereka, dalam peribadan-peribadan mereka. Dan begitu juga untuk kakak sekolah minggu Tuhan, Tuhan yang boleh menguatkan mereka dalam membimbing setiap anak-anak sekolah minggu. Untuk setiap guru-guru remaja dan pemuda, Tuhan juga yang memampukan mereka agar suara Tuhan hadir melalui mereka untuk kebaikan bagi gereja kami ini. Bahkan kami juga berdoa untuk Ibu Gembala Sidang kami, Ibu Pendeta Riana MD dan keluarga. Mari Tuhan memberkati Gembala Sidang kami dalam kesehatan, Tuhan yang memberkati dalam setiap tugas dan tanggung jawab. Kami tahu Tuhan tidak mudah untuk menjadi gembala sidang. Ada banyak hal-hal yang harus dikerjakan, ada banyak pergumulan di dalamnya. Tapi kami yakin dan percaya ketika Ibu Gembala Sidang kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan yang menguatkan hamba-Mu, Tuhan yang menolong hamba-Mu dalam setiap kelemahan. Kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa berkarya bagi Ibu Gembala Sidang kami ini untuk mendatangkan sukacita, mendatangkan berkat-berkat dan kemajuan bagi gereja kami ini. Mari Tuhan senantiasa memberkati beliau. Hadirlah dalam setiap pelayanan-pelayanan dikerjakan Ibu Pendeta kami ini. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Ibu Gembala Sidang kami ini adalah senantiasa mengandalkan Tuhan, bahwa Ibu Gembala Sidang kami ini dalam genggaman tangan Tuhan untuk menghadirkan damai sejahtera Allah di tengah-tengah gereja ini, untuk mendatangkan kemajuan di tengah-tengah pelayanan kami ini. Dan begitu juga untuk Bapak Tuhan sebagai pendamping, Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang menolong, menyertai. Kami yakin dan percaya bahwa Bapak sebagai suami yang senantiasa mengasihi dan menghormati istri. Kami yakin dan percaya bahwa Bapak juga senantiasa memberikan kekuatan untuk Ibu Gembala Sidang kami ini. Biarlah Tuhan memberkati keluarga ini, Tuhan memberkati juga anak-anak dalam bangku pendidikan mereka, apapun yang menjadi cita-cita dan harapan mereka. Mari Tuhan boleh memberkati. Untuk majelis pekerja sinode kami Tuhan, untuk ketua umum kami Bapak Pendeta Ronald Manalu dan seluruh MPS. Mari Tuhan yang boleh memberkati mereka dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka, dalam setiap jabatan-jabatan mereka masing-masing. Biarlah Tuhan hadir untuk dapat memberikan pemikiran-pemikiran yang baik, agar sinode kami GKO ini boleh memiliki hal-hal yang senantiasa mendatangkan sukacita bagi Tuhan, agar sinode kami ini boleh senantiasa merasakan kasih Tuhan, agar sinode kami ini boleh semakin maju dan berdampak bagi banyak orang. Berkati sinode kami ini Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan memberkati Bapak Ketua Umum kami, Bapak Pendeta Ronald Manalu dan seluruh MPS untuk senantiasa boleh memberikan yang terbaik dalam sinode GKOI. Bahkan kami juga berdoa untuk RT 01 RW 06 lingkungan gereja kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati lingkungan gereja kami ini, bahkan memberkati gereja kami ini, menjauhkan dari segala mara bahaya, dari segala roh-roh jahat, dari segala si jahat Tuhan jauhkan. Biarlah gereja ini senantiasa boleh menjadi gereja pemulihan untuk mendatangkan banyak jemaat Tuhan. Biarlah setiap jemaat yang keluar dari sini tidak pulang dengan sia-sia atau pulang begitu saja, tetapi ketika keluar dari gereja ini semua boleh merasakan pemulihan daripada Tuhan. Karena kami yakin dan percaya gereja ini adalah gereja yang boleh membawa jiwa-jiwa untuk dimenangkan, dan jiwa-jiwa boleh bersukacita kembali dari tempat ini. Kami rindu juga Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang mungkin belum dapat hadir di gereja kami ini. Biarlah Tuhan boleh mengetuk pintu hati mereka, agar kami boleh bersekutu kembali Tuhan. Kami merindukan mereka. Biarlah setiap mereka boleh Tuhan berkati. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, apapun yang menjadi halangan mereka untuk datang ke gereja ini, mari Tuhan melihat dan menolong. Biarlah Tuhan memberkati lingkungan gereja kami ini. Setiap orang-orang yang ada, yang hidup di sekeliling lingkungan gereja ini, Tuhan juga berkati. Dan berkati juga tempat tinggal kami Tuhan. Berkati tempat tinggal jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati setiap rumah yang ditempati, memberkati setiap lingkungan, menjauhkan dari segala
segala mara bahaya, menjauhkan dari segala si jahat, segala ancaman-ancaman jahat kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa melindungi dengan malaikat-malaikat Tuhan setiap rumah kami, setiap tempat tinggal kami, dan setiap lingkungan kami. Tuhan berkati dan melindungi. Terima kasih untuk semuanya Tuhan, untuk setiap lantunan doa kami yang boleh kami panjatkan. Biarlah setiap seruan doa kami ini berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan melihat setiap kerinduan kami, Tuhan melihat setiap doa-doa kami. Bahkan sempurnakanlah doa kami ini ya Tuhan, ketika kami berdoa bersama-sama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Firman Tuhan dari kitab Amsal 3 ayat 9 sampai 10 berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sementara kantong persembahan diedarkan, marilah kita memuji Tuhan, betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah bagi mereka bermandi cahaya surya nan cerah, di tingkat hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, di sana kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Jemaat dipersilakan berdiri. Marilah kita menyerahkan persembahan ini ke hadirat Tuhan untuk
menjadi miliknya. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena kami mendapatkan kesempatan untuk memberikan persembahan kami ini selaku tanda syukur kami atas kelimpahan berkat Tuhan dalam hidup kami. Dengan kerendahan hati kami mohon, terimalah persembahan kami ini dan jadikanlah semuanya ini saluran berkat bagi pelayanan jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat tetap berdiri. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tutup ibadah kita hari ini dengan hidup bertekad terus di dalam iman secara bersama-sama dan terus memelihara kesehatian. Mari kita menaikkan pujian bagi Tuhan, berkat bagi keluargaku. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Kiranya Tuhan berkenan, kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Pulanglah jemaat di dalam damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Biarlah setiap suami mengasihi dan menghormati istri, dan begitu juga istri mengasihi dan menghormati suami.
Dan marilah kita senantiasa mengasihi dan menghormati dalam setiap kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, dalam setiap pelayanan kita. Terus saling memperhatikan satu dengan yang lain, bersama dan sehati tetap bertumbuh di dalam iman pengenalan kepada Tuhan Yesus. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, Jemaat dipersilahkan duduk untuk saat teduh. Kami akan menyampaikan tambahan warta 3 Mei 2026. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Richard Panggabean yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan memberkati Bapak serta pelayanan Bapak. Terima kasih juga kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang telah melayani pada hari ini. Terima kasih pula kepada jemaat yang hadir pada ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Ibadah Persekutuan Kaum Ibu atau PW akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2026 pada pukul 10 bertempat di gereja. Sehubungan dengan kegiatan retret Pemuda dan Remaja GKOI Persekutuan yang akan diadakan di Habitat Hills, Puncak, Bogor pada hari Kamis sampai dengan hari Sabtu 14 Mei 2026 sampai dengan 16 Mei 2026. Dengan ini panitia akan mengadakan penggalangan dana guna menutup kekurangan biaya sebesar Rp5.260.000 dengan mengedarkan list donatur. Penggalangan dana dapat berupa cash atau transfer ke Bendahara Panitia Olivia Stefani Lalamentik dengan nomor rekening dan nomor telepon tertera di layar. GKOI Jemaat Persekutuan kembali akan membuka kelas katekesasi bagi calon peserta Sidi Jemaat tahun 2026-2027 dan akan dimulai pada bulan Agustus 2026. Bagi jemaat yang akan mendaftarkan putra-putrinya, dipersilahkan menghubungi sekretariat untuk mengambil formulir pada bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2026. Sakramen baptisan dilakukan setiap bulan.
Jika ada jemaat yang ingin membaptiskan putra-putrinya, dipersilahkan mengambil formulir pendaftaran dan melengkapi data 1 bulan sebelumnya, karena akan diwartakan ke jemaat 2 minggu sebelum sakramen baptisan dilakukan. Demikian tambahan warta minggu ini. Untuk selengkapnya jemaat dapat membaca di lembaran yang disediakan di depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ku kasihi kau